Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sebentar akan menyampaikan renungan firman Tuhan tentang nilai-nilai kekekalan. Bersabdalah Bapa, urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu, dan biarlah firman Tuhan, kebenaran-Mu yang diberitakan menjadi berkat buat pendengar. Dalam Kristus Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, keluarga Kristus Tuhan, kita berjumpa kembali. Saat ini kita akan melanjutkan untuk tema kita, yaitu nilai-nilai kekekalan, yang hari ini sudah memasukin bagian yang ke-13 dari channel Beritakan Injil, yang hari ini juga memasuki episode yang ke-17. Kita akan segera mendengarkan renungan firman Tuhan, terambil di dalam suratan Titus 1 ayat yang kedua. Tentunya semua ayat-ayat yang disampaikan atau yang dibaca ini semua berbicara tentang kehidupan yang kekal. Dan ada dua ayat yang cukup bagus sekali. Tolong disimak, keren banget. Nanti saya akan menjelaskan dari kedua ayat yang bagus tersebut. Kita akan membaca pada suratan Titus pasal 1 ayat 2 ini juga bagus sekali. Pengertian tentang hidup yang kekal itu. Mari kita baca. Titus 1 ayat 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Wow, mantap banget ya. Jadi suratan ini menjelaskan kepada kita bahwa pengharapan akan hidup yang kekal itu ya, itu semuanya dinantikan ya. Pengharapan akan hidup yang kekal itu dinantikan oleh semua orang ya. Cuman orang tidak merespon ya. Kehidupan yang kekal itu harusnya ada di dalam Kristus Yesus. Di sini saya jelaskan ya nanti. Ya. Pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Tuhan yang tidak berdusta. Jadi hanya Tuhan Yesus yang berjanji memberikan pengharapan hidup yang kekal sebelum permulaan zaman, atau sebelum dunia ini dijadikan ya. Tuhan sudah menjanjikan suatu pengharapan yang pasti kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa ada kehidupan yang kekal. Luar biasa Tuhan kita ya. Jadi sebelum dia menciptakan permulaan zaman ya, jadi sebelum dunia ini diciptakan, Tuhan sudah menjanjikan kepada setiap manusia ciptaan yang harus percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai pengharapan akan hidup yang kekal. Dan itu sudah disediakan sebelum permulaan zaman ya, sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi saya kadang-kadang berdecak kagum membaca setiap ayat-ayat firman Tuhan tentang kehidupan yang kekal, bahwa Tuhan Yesus itu bekerja luar biasa, dipersiapkan jauh-jauh sebelum dunia ini diciptakan, sebelum permulaan zaman, kata firman dari Titus 1 ayat 2 ini. Luar biasa bukan? Ya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan ya, saya katakan mantap banget ya. Pengharapan kita tidak mengecewakan, pengharapan kita tidak sia-sia, pengharapan kita ya dan amin, dan pengharapan kita adalah pasti terjadi ya. Selanjutnya kita baca di 1 Timotius 1 ayat 16b. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Nah, ini suratan Rasul Paulus ya. Rasul Paulus mengatakan di sini dia menjadi contoh. Dia tadinya adalah penganiaya ya, pembunuh malah ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya.
Sekarang setelah dia bertobat, dia katakan dia menjadi contoh bagi mereka yang kemudian, ya, kemudian setelah pemberitaan Rasul Paulus ini, banyak orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, dan mendapat hidup yang kekal. Ya, jadi Rasul Paulus acap kali dalam tulisannya, dalam suratan-suratannya di kitab Perjanjian Baru, ya, dia memberitakan tentang kehidupan yang kekal itu sendiri, ya. Jadi dia menjadi contoh, ya, menjadi role model bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagaimana dia diubah oleh Tuhan Yesus dalam perjalanan dia menganiaya, bahkan memenjarakan, bahkan membunuh orang Kristen. Tuhan mengubah kehidupannya dan dia menjadi contoh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia mengharapkan dalam tulisannya ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, seperti kehidupan Rasul Paulus yang diubah kehidupannya oleh Yesus, mereka kemudian percaya kepada Tuhan Yesus dan so pasti mendapat kehidupan yang kekal tersebut. Kisah Rasul 13 ayat 46b. Berbunyi, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Jadi ini kisah Rasul 13 juga tulisan Rasul Paulus, ya, mengajarkan dan memberitakan seharusnya, ya, keselamatan itu datang kepada bangsa Israel karena dia adalah bangsa perjanjian, ya, karena Tuhan memberikan janji keselamatan dan kehidupan yang kekal itu kepada bangsa Israel terlebih dahulu. Tetapi karena di sini dikatakan bangsa ini menolak dan menganggap dirinya tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Nah, mereka ini bangsa Israel yang harusnya pertama-tama menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal, mereka menolak Yesus sebagai juru selamat atau Mesias, ya. Jadi keselamatan dan kehidupan yang kekal itu Rasul Paulus beritakan, ya. Di sini dikatakan kami atau Rasul Paulus dengan timnya yang memberitakan Injil itu berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Nah, waktu itu bangsa Indonesia belum ada. Tetapi dengan firman yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan timnya, ya, itu di sini dikatakan kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Bangsa-bangsa lain sampai saat ini masih tetap relevan. Ya, bangsa Indonesia, ya, menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi mereka yang menerima Tuhan Yesus. Ya, jadi seperti kami ini, seperti banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat dan diselamatkan, ya, diangkat menjadi anak-anak Tuhan Yesus sendiri, merekalah, ya, kamilah yang memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal itu. Karena apa? Pemberitaan Rasul Paulus. Karena bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dijanjikan untuk menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal itu menolak Yesus. Ya, bangsa Israel. Ya. Jadi kita sekarang ini bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel yang mau menerima, ya, kabar baik, kabar keselamatan di dalam Kristus Yesus oleh pemberitaan Rasul Paulus kepada semua orang, bangsa, makhluk yang mendengar pemberitaan Rasul Paulus di dalam Alkitab. Mereka yang merespon, mempercayai, mengimani kepada Tuhan Yesus, mereka memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal tersebut. Sebagai ayat yang terakhir, kita baca di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Nah, ini juga ayat sangat keren, sangat bagus sekali.
Mari kita akan membacanya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Yesus Kristus anak Allah telah datang ke dunia dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Pengertian tentang apa? Tentang keselamatan dan kehidupan yang kekal itu sendiri. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Wah, ini keren banget ayat ini. Mari saya jelaskan satu demi satu. Kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Ya, Yesus Kristus telah datang ke dunia ini untuk menebus manusia daripada hamba dosa kepada hamba kebenaran, ya, supaya manusia bertobat, menerima keselamatan dan kehidupan yang kekal secara gratis, secara cuma-cuma oleh anugerah dan keselamatan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Pengertian ini tentang apa? Supaya kita harus mengerti bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Supaya kita mengenal yang benar. Yang benar di dunia ini hanya satu pribadi. Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6, Aku adalah jalan kebenaran. Yang benar, pribadi yang benar hanya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain yang benar. Ya. Jadi supaya kita mengenal yang benar. Siapa yang benar? Tak lain dan tak bukan adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Kita harus ada di dalam, ya, anugerah dan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kita harus ada di dalam yang benar. Nah, apakah pertanyaannya? Saudara yang mendengar renungan ini ada di dalam yang benar. Nah, ini pertanyaannya, ya. Kalau belum, cukup berbahaya posisi Anda, ya. Di sini dikata kita harus ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi dipertegas, ya. Yang benar itu hanya ada di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang benar. Yesus Kristus Tuhan yang benar. Ya, jadi selalu dipertegaskan. Ya, yang benar itu ada di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Wow, keren banget ini, ya. Selalu dipertegas, ya, oleh ayat-ayat firman Tuhan yang keren ini, ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan kepada seluruh pendengar YouTuber bahwa anak Allah telah datang. Tuhan Yesus telah datang 2000 tahun yang lalu, ya. Dia mengaruniakan pengertian, ya. Kita harus mengerti, ya. Pengertiannya soal apa? Bahwa kita harus mengenal yang benar. Yang benar adalah pribadi Tuhan Yesus. Tidak ada orang lain yang benar, ya. Semuanya setelah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Ya, semuanya sudah berdosa dan kurang kemuliaan daripada Allah. Ya, jadi tidak ada orang yang benar di dunia ini. Ya, hanya Yesus yang benar. Jadi kita sebagai anak-anaknya dibenarkan oleh pribadi yang benar tersebut karena kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, kita dibenarkan, tetapi yang benar dan pribadi yang benar hanya Tuhan Yesus. Ya, jadi kita diberikan pengertian supaya kita mengenal pribadi yang benar dan kita ada di dalam yang benar tersebut. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi dibenarkan oleh Tuhan Yesus, kita harus masuk di dalam kebenaran tersebut, di dalam pribadi Yesus. Kalau tidak, kita tidak mungkin akan dibenarkan. Ya. Karena Tuhan Yesus membenarkan, ya, manusia yang percaya kepada Dia. Kalau tidak mungkin dibenarkan. Ya.
Dan kebenaran yang di dalam yang benar itu hanya ada di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang benar dan hidup yang kekal. Ya, jadi keselamatan, kehidupan yang benar, ya, dan kehidupan yang kekal itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mantap sekali, ya. Jadi cepat responi, ya, firman Tuhan tentang keselamatan, kehidupan yang kekal, berada di dalam kehidupan yang benar di dalam Kristus Yesus itu harus menjadi milik kita. Dan saat ini buka hati untuk masuk di dalam kehidupan yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan tersebut. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan renungan firman Tuhan tentang kehidupan yang kekal, di mana firman Tuhan mengajarkan bahwa kehidupan yang kekal itu sudah dijanjikan oleh Tuhan sebelum dunia ini dijadikan pada permulaan zaman. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kami supaya kami menerima Tuhan Yesus dan percaya kepadanya supaya bisa mendapat kehidupan yang kekal itu sendiri. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kami supaya kami yang layak untuk menerima kehidupan yang kekal itu, karena bangsa Israel menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan yang selamat, Tuhan Yesus sebagai Mesias. Jadi bangsa-bangsa yang lain seperti saat ini bangsa Indonesia yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang selamatnya, mereka mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal tersebut. Dan Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kepada kami agar kami percaya kepada Tuhan Yesus yang memberikan pengertian dan mengenal yang benar, dan pribadi yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Dan kami ada di dalam yang benar tersebut, di dalam pribadi Tuhan Yesus itu sendiri, itu di dalam anaknya Yesus Kristus. Dan di dalam dialah Tuhan yang benar, yang membenarkan setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Dan di dalam Yesus Kristuslah ada kehidupan yang kekal tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan firman Tuhan, buat pengertian yang memberikan penjelasan yang jelas, dan kepada kami pengharapan yang pasti di dalam pribadi Kristus Yesus Tuhan kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, keluarga Kristus Tuhan, saya akhiri dulu perjumpaan kita dan dari renungan ini. Kita akan berjumpa pada minggu yang akan datang di episode yang ke-18 di nilai-nilai kekekalan bagian yang ke-14. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ambil respon, cepat menerima Tuhan Yesus Kristus, terima keselamatan dan kehidupan yang kekal menjadi milik pendengar-pendengar YouTuber yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Shalom.